Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada uploadan mingguan video pembelajar kali ini, saya akan membahas suatu judul, yaitu dengan judul Cara Mengendalikan Emosi Secara Psikologi. Nah, mungkin di sini emosi bisa dibilang bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, emosi tertawa ketika kita membaca pesan yang lucu ataupun emosi kesal ketika kita terjebak kemacetan di jalan misalnya. Nah, itu merupakan pasang surut emosi yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang manusia. Nah, kemampuan seorang dalam mengontrol emosi juga sebetulnya sangat mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Contoh misal, di dalam suatu forum rapat ada pesan masuk ke dalam handphone kita di mana pesan tersebut membuat kita menjadi tertawa membaca pesan tersebut. Nah, tentunya kita akan mendapatkan suatu tatapan yang kesal dari orang tersebut karena mengganggu di situasi yang tidak tepat. Nah, memang dalam penelitian studi tentang emosi bukan merupakan suatu ilmu yang pasti. Artinya para psikolog di luar sana masih memperdebatkan hubungan antara tubuh, pikiran dengan perasaan emosi. Nah, untuk itu, untuk mengenal emosi lebih dekat, berikut saya akan membahas yaitu mengenai cara mengendalikan emosi dari pandangan psikologi. Langsung saja ke poin yang pertama. Nah, menurut Gross serta Horia Zazairi pada tahun 2014 pernah berkata, ketidakmampuan untuk mengatur emosi merupakan akar dari gangguan psikologis seperti depresi dan gangguan kepribadian lain. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, untungnya seseorang dapat menangani dalam mengatur emosi yang baik, bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi. Nah, dengan mempersiapkan diri, seorang akan dapat menemukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. Nah, melalui buku yang berjudul Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak, John Gottman memberikan petunjuk untuk mengajarkan cara memahami dan mengatur dunia emosi, khususnya pada anak-anak. Nah, berikut 5 cara. Yang pertama, 1. Memilih situasi. Nah, hindari dengan keadaan memicu emosi, terlebih emosi yang tidak diri kita inginkan. Jika kita tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru ataupun ketika sedang menunggu seseorang, maka persiapkan hal itu dari awal. Artinya kita siap dengan risiko tersebut. Nah, keluarkan contoh keluar dari rumah atau suatu tempat lebih cepat sehingga kita tidak akan marah ataupun terasa terburu-buru. Jika kita akan marah, ketika kita akan menunggu, bicarakan dengan seseorang tersebut untuk datang lebih tepat waktu. Jika tidak, kita bisa menghindari untuk bertemu dengannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu memodifikasi situasi. Nah, mungkin jika kita ingin mencoba mengurangi rasa kecewa, contohnya ketika kita berharap untuk membuat acara ulang tahun yang sempurna untuk teman ataupun keluarga, namun selalu saja ada hal yang tidak beres. Nah, mungkin kita bisa dibilang terlalu tinggi dalam menaruh target. Cobalah kita ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuan kita, sehingga acara bisa selesai dengan hal yang kita inginkan. Kita pula bisa menaruh target ataupun harapan yang tidak terlalu tinggi. Dengan begini, kita tidak akan merasakan kecewa dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga yaitu alihkan fokus perhatian. Nah, yang dimaksud di sini misalnya kita secara terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita selalu menganggap orang-orang lebih hebat daripada kita. Nah, kita selalu memperhatikan orang lain ketika berada di gym misalkan. Kita selalu iri ketika rekan kerja kita mendapat promosi, melainkan kita selalu merasa tertarik kepada mereka seperti magnet. Nah, kita selalu merasa heran dan iri pada apa yang seseorang bisa capai. Nah, apabila hal yang tersebut yang kita sering rasakan, coba alihkan fokus kita dari mereka. Cobalah fokus untuk diri sendiri ataupun hal-hal yang lain, sehingga kita bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuan kita.
dengan menikmati proses kita sendiri sehingga kita merasa bangga pada diri kita sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengubah pemikiran. Nah, inti dari emosi yang terdalam pada diri kita yaitu sebuah keyakinan yang mendorongnya. Ketika kita merasa sedih, ketika kita yakin kita telah kehilangan sesuatu, marah ketika memutuskan bahwa tujuan kita telah gagal. Mungkin kita tidak dapat mengubah situasi, namun kita dapat mengubah pemikiran. Kita bisa mengubah pikiran yang mengarah kepada kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan ataupun kegembiraan. Nah, berbagai cara untuk mengendalikan emosi berupa pedoman mendetail tentang bagaimana cara orang tua dan sekolah dapat memanfaatkan kesempatan emas anak-anak juga bisa kita temukan pada buku Kecerdasan Emosional yang ditulis oleh Daniel Goleman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengubah respon. Nah, jika keempat pendekatan di atas tidak berhasil juga dalam mengontrol emosi kalian, langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan mengendalikan respon kita. Jantung kita mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kita merasa cemas ataupun marah. Tapi cobalah untuk tarik napas dalam-dalam dan menutup mata untuk menenangkan diri. Hal ini pula berlaku jika kita tidak akan berhenti tertawa ketika kita sedang dalam rapat yang serius. Coba untuk merubah ekspresi wajah atau pikirkan hal-hal yang membuat kita sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Nah, terdapat pula berbagai teori yang diketahui bahwa atom ataupun logam berperilaku sebagai osilator gelombang yang bergetar dan memancarkan energi yang bersifat diskrit dalam jumlah tertentu yang mengatur kecerdasan emosi seseorang. Nah, mungkin itu gambaran singkat bagaimana 5 cara kita mengontrol emosi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama yang merasa emosinya selalu meledak-ledak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.